Shalom Ibu Bapak dan saudara. Saya kemarin merasakan jengkel, marah, sedih, lalu tidak tenang, macam-macam saudara. Kenapa? Karena habis mengunjungi saudara yang sakit di Wonosari, Gunung Kidul, kemudian menghantar kakak yang bersama kami ke Muntilan. Saya pulang lewat jalan dari Magelang ke Purworejo. Nggak taunya hujan yang di jalan sejak dari Jogja itu sudah turun itu makin deras, dan pakai angin saudara. Dan begitu sampai di beberapa kilometer menuju Purworejo, sudah dekat rumah. Ya, saya kira mungkin kalau normal ya setengah jam lagi sampai. Ternyata macet. Berhenti semua kendaraan itu. Dan akhirnya saya dengar bahwa ada yang longsor, ada juga pohon yang tumbang, dan itu membuat kami harus terhenti. Harusnya saudara jam 8 lebih sedikit sudah sampai rumah. Tapi saya terhenti di situ bersama dengan banyak orang. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Gila. Luar biasa. Bahkan sampai rumah itu sekitar jam 3. Harusnya jam 8, jam 3. Berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Hampir 7 jam. Sehingga saudara, saya tidak bisa bikin RHI. Saya tidak bisa bikin persiapan untuk disiarkan tengah malam. Dan mungkin ada saudara yang bertanya, oh ini pendeta Lukas mulai malas ya? Oh tidak malas. Tapi saya tidak mengerti kenapa ada begini. Kenapa tiba-tiba ada bencana dan harus tertahan bersama dengan banyak orang di jalan yang hujan, angin, dan listrik sekitar mati. Mau keluar mobil tidak mungkin, harus nunggu hujan reda. Gelap. Tidak bisa bikin renungan, tidak bisa menyiapkan untuk pelayanan dan seterusnya. Saudara, saya jadi ingat Yesaya 55 tentang rancangan Tuhan. Dan saya diam. Tuhan, kalau memang itu menjadi rancanganmu, aku serahkan. Kalau harus hampir 7 jam di mobil, di tengah angin, hujan deras, dan listrik yang gelap di sekitar, longsor, dan kami tidak bisa bergerak. Saya katakan, Tuhan, rancangan-Mu lah yang terjadi. Belajar mengerti rencana Tuhan. Mari kita bersama-sama hayati hal ini dari Yesaya 55, siapkan dirimu. Saudara, saya akan bacakan untuk kita Yesaya 55, mulai ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Yang demikianlah sabdanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 9. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudaraku, memahami bahwa penguasa kehidupan adalah Tuhan. Dan kita sudah berusaha dengan apa yang kita mampu. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu bagian yang paling penting. Seperti tadi saya bilang, tadi malam, saya jengkel, saya marah, saya sedih, saya kecewa, saya campur saudara. Campur jadi satu. Tapi akhirnya saya belajar dari firman Tuhan ini. Ya udah, rencana Tuhan
Ya udah tengah malam ini ndak ada RHI, nanti diganti besok. Kenapa? Karena ternyata begitulah yang terjadi. Dan saudara, setelah itu saya belajar untuk memahami rencana Tuhan, maka hati ini menjadi tenang. Semula, saudara, sudah rasanya seperti masuk angin, sudah rasanya seperti capek-capek, sudah rasanya seperti jengkel, sudah rasanya seperti mau marah, tapi kepada siapa? Tapi akhirnya dengan itu saya diam dan Tuhan menolong. Saya bersama istri belajar untuk mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang meskipun kita tidak tahu pasti apa maksudnya, tapi saya tahu pasti bahwa Tuhanlah sang penguasa kehidupan, Tuhanlah yang mengatur semua, Tuhanlah yang mengizinkan bencana itu terjadi, longsor, ya meskipun itu merugikan karena 6-7 jam ya, tapi itu juga menolong orang untuk mengerti, ternyata memang kita harus waspada dalam cuaca ekstrim. Kita juga harus bersyukur meskipun longsor atau tidak ada korban jiwa. Kita juga harus bersyukur karena di tengah longsor masyarakat sekitar, ada BNPB, ada polisi, ada Satpol PP dan semua bergerak bersama-sama. Ada yang petugas dengan bego yang mengeruk sini sana, ada yang mengatur lalu lintas, ada yang bawa cangkul yang bagian pinggir, ada yang memberi penerangan tambahan, dan seterusnya. Luar biasa. Bukankah itu sebuah teladan tentang kekompakan? Di tengah bencana ternyata ada juga kebersamaan. Bukankah itu yang luar biasa? Saudara, rancangan Tuhan, rancangan kita beda. Ada saatnya sama, tapi bisa jadi berbeda, bahkan sangat jauh berbeda. Dan kalau itu terjadi, mari kita belajar. Jangan kita jengkel, jangan kita marah, ya. Seperti yang tadi saya rasa itu, jangan. Maka saya segera hentikan. Lalu saya belajar untuk berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah. Saudara punya rancangan untuk besok? Punya ya? Saudara punya rancangan untuk minggu depan? Barangkali ada yang punya ya, sudah ya. Saudara punya rancangan untuk bulan depan? Hal yang khusus atau mungkin untuk tahun depan? Bagus. Biasakanlah membuat perencanaan yang bagus. Tapi dari renungan hari ini, dari pengalaman yang pernah bahkan mungkin saudara juga lakukan atau alami, kita mendapat poin penting bahwa rancangan kita belum tentu menjadi rancangan Tuhan. Dan sikap yang baik adalah kita berserah kepada Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan tolong dan Tuhan pimpin kita dan Tuhan akan mengizinkan sesuatu rancangan yang baik terjadi atas kita sehingga kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan kita tidak lalu mempersalahkan Tuhan. Kita tidak menyalahkan bahkan mungkin pihak lain, tapi kita bisa menerima seperti yang tadi saya contohkan. Pesan saya saudara, mari kita hadapi kehidupan dan mari kita bersama serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan menyertai. Haleluya. Amin.